Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala yang saya hormati, para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus semua jajaran dan pengurus takmir Masjid Baitul Amal yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena kita saat ini masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT bisa berjumpa kembali dalam pengajian rutin di Masjid Baitul Amal ini. Semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadah yang diridai oleh Allah SWT, sehingga kita dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang soleh kelak ketika kita menghadap kepada Allah SWT. Amin. Melanjutkan pembahasan kitab tasawuf yang dimana pembahasan sebelumnya belum selesai, ini melanjutkan tentang pembahasan tentang hari kiamat. Pembahasan hari kiamat ini sebagai peringatan bagi kita semua agar kita sadar bahwa kita ini bukan hanya hidup di dunia, ada kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan alam kubur dan alam akhirat, agar kita bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan amal yang banyak untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan di minggu sebelumnya tentang pembahasan hari kiamat. An Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal annahu qala, bahwasanya Mu'adz bin Jabal berkata, kata Mu'adz bin Jabal, qultu lin Nabi alaihi salatu wassalam, suatu ketika saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, akhbirni an qaulihi ta'ala, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an qaulihi ta'ala, tolong jelaskan kepadaku tentang penafsiran atau pengertian dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Di dalam Quran dijelaskan yauma yunfakhu fis sur, ketika trompet itu ditiup, ketika tiba hari trompet ditiup, fatatuna afwaja, maka kalian semua datang berbondong-bondong. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang pengertian atau tafsir dari ayat ini. Ketika mendengar pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal, fabaka alaihi salatu wassalam hatta ibtallat thiyabuhu an dumu'i ainaihi. Mendengar pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menangis sampai bajunya basah akibat air mata dari Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah setelah menangis, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ya Mu'adz, sa'altani an amrin azim. Ya Mu'adz, engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang sangat besar, tentang sesuatu yang sangat agung, tentang penafsiran pengertian dari ayat tersebut. Kata Rasulullah, tumsyaru ummati ala itsna asyara sinfan. Ketika tiba hari kiamat itu, yang dijelaskan pengertian dari yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, kelak di hari kiamat umatku akan dikumpulkan menjadi 12 kelompok. Ketika telah tiba hari kiamat, kata Rasulullah, nanti umatku akan terbagi menjadi 12 kelompok. Al-awwal, kelompok yang pertama,
yuhsyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlani. Kelompok pertama dari umatku, mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka. Laisa lahum yadani wala rijlani, mereka tidak punya tangan, tidak mempunyai kedua tangan dan tidak mempunyai kedua kaki. Kelompok pertama dari umat Rasulullah ketika dibangkitkan dari kubur, kata Rasulullah, itu dibangkitkan dengan keadaan tidak punya kedua tangan dan tidak punya kedua kaki, berarti hanya tinggal kepala dan badan. Fayunadil munadi min qibalir rahman, maka terdengar suara dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dan dari suara tersebut, haula'il ladzina yu'dzunal jiran. Mereka itu adalah orang-orang yang sering mengganggu, sering menzalimi dan sering menganiaya tetangganya. Orang yang kelakuannya di masa hidupnya sering mengganggu tetangga, maka nanti akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tidak punya kedua tangan dan tidak punya kedua kaki. Mengganggu itu bukan hanya dengan tindakan, termasuk dari mengganggu tetangga adalah ia mengganggu kehormatan orang lain dengan lisannya. Contohnya membicarakan kejelekan orang lain atau tetangganya, itu termasuk mengganggu. Artinya mengganggu itu bisa dari ucapan, bisa dari pekerjaan. Pokoknya yang namanya menzalimi. Kezaliman itu bukan hanya dengan tindakan. Bisa kezaliman dari hak atau bisa kezaliman dengan membicarakan kejelekannya. Itu termasuk menzalimi. Dan orang seperti itu ketika di masa hidupnya sering menzalimi tetangganya, mengganggu tetangganya dan menyakiti tetangganya, maka mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tidak punya kedua tangan dan tidak punya kedua kaki. Fahadza jazaohum wa masiruhum ilan nar. Maka mereka, hal tersebut dibangkitkan dari kubur tanpa tangan dan kaki, jazaohum adalah balasan bagi mereka, wa masiruhum ilan nar, dan tempat kembali dari mereka adalah neraka. Itu kelompok pertama dari umat Rasulullah ketika dibangkitkan dari kubur. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan tetangga yang dekat juga tetangga yang jauh. Artinya kita harus menjaga kehormatan dari tetangga yang dekat maupun yang jauh. Wasani, dan kelompok yang kedua kata Rasulullah, yuhsyaruna min kuburihim ala suratil khanaziri. Kelak mereka akan dibangkitkan dari kuburnya ala suratil khanaziri, dalam keadaan berbentuk babi, tubuhnya berbentuk babi. Fayunadil munadi min qibalir rahman, maka terdengarlah suara dari Allah Subhanahu wa taala. Suara tersebut mengatakan, haula'il ladzina yatahawanuna bis-shalah. Mereka itu adalah orang-orang yang meremehkan perintah-perintah salat. Mereka dengan adanya perintah salat seakan-akan itu bukan sebuah keperluan bagi dirinya, bukan sebuah perintah dari Allah, sehingga mereka meremehkan tentang salat. Bahkan mereka tidak salat. Dan balasan seperti bagi orang yang seperti itu adalah kelak ketika dibangkitkan dari kubur, rupanya orangnya seperti berupa babi atau babi hutan. Fahadza jazaohum, maka hal itu adalah balasan bagi mereka. Wa masiruhum ilan nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, maka celakalah, lil musallin, bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, dan mereka lalai dari salatnya. Asalisu, dan kelompok yang pertama kata Rasulullah dari umatku, yuhsyaruna min kuburihim, mereka akan dibangkitkan dari kuburan mereka, wa butunuhum mithlul jibal, dan perut-perut mereka itu seperti gunung, perutnya besar. Ketika dibangkitkan dari kubur, perutnya besar.
mamlu'atun bil hayyati wal aqarib kamithlil bighal, dan perut itu dipenuhi dengan ular dan kalajengking kamithlil bighal, seperti yang besarnya seperti keledai. Perutnya seperti gunung besar, dan di situ isinya adalah ular dan kalajengking. Fayunadil munadi min qibalir rahman, kemudian ada suara dari Allah Subhanahu wa taala. Kata suara tersebut, haula'il ladzina yamna'una zakah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Harta yang ia miliki sudah sampai pada batasan untuk mengeluarkan zakat, akan tetapi orang tersebut enggan untuk mengeluarkan zakat karena mereka merasa tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, sampai akhir ayat. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak, menumpuk-numpuk hartanya sehingga mereka tidak mau mengeluarkan zakat kewajiban bagi dirinya. Warabi'u, dan kelompok yang keempat dari umatku, kata Rasulullah, yuhsyaruna min kuburihim, mereka kelak dibangkitkan dari kubur mereka. Yajri min afwahihim ad-damu, mengalir dari mulut-mulut mereka darah. Fayunadil munadi min qibalir rahman, kemudian ada suara dari Allah Subhanahu wa taala. Kata suara tersebut, haula'il ladzina kadzdzabu fil bai'i wasyira, mereka itu yang kelak dibangkitkan dari kubur, mengalir dari mulutnya mengalir darah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak jujur dalam pelaksanaan jual beli. Ketika melakukan transaksi jual beli, berdagang, sering tidak jujur. Maka balasan dari Allah ketika dibangkitkan dari kubur, mulutnya mengalir darah. Fahadza jazaohum wa masiruhum ilan nar, dan hal tersebut adalah balasan mereka, wa masiruhum ilan nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan janji Allah dan juga janji mereka, tsamanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Artinya mereka menukar kebahagiaan akhirat yang selamanya ditukar dengan kebahagiaan dunia yang sesaat. Wal khamisu, dan kelompok yang nomor 5 dari umatku, kata Rasulullah, yuhsyaruna min kuburihim, mereka kelak akan dibangkitkan dari kubur mereka. Qadin tafahu, bentuk dari orang mereka itu seperti gelembung. Artinya apa? Tubuhnya itu bergelembung. Wahum antanu raihatan minal jifati bainan nas, dan mereka itu baunya sangat busuk melebihi dari bangkai. Ketika dibangkitkan dari kubur, tubuhnya bergelembung dan baunya sangat busuk, lebih busuk dari bangkai. Fayunadil munadi min qibalir rahman, kemudian ada suara dari Allah Subhanahu wa taala, haula'il ladzina yaktumuna al-ma'asyiya khaufan minan nas wa la yakhafuna minallah tsumma matu. Mereka itu adalah orang-orang yang menyimpan kemaksiatan, khaufan minan nas, karena takut dan malu dari manusia, wala yakhafuna minallah, mereka tidak takut dan tidak malu kepada Allah. Tsumma matu, kemudian mereka meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Orang yang bermaksiat kepada Allah dengan cara yang sembunyi-sembunyi, takut diketahui orang tapi tidak takut diketahui Allah. Mereka malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Mereka kelak ketika dibangkitkan dari kubur, tubuh mereka itu busuk seperti bangkai. Fahadza jazaohum wa masiruhum ilan nar, hal itu adalah balasan mereka, wa masiruhum ilan nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah, mereka bersembunyi dari manusia akan tetapi mereka tidak sembunyi dari Allah. Mereka takut dari manusia, takut diketahui tapi tidak takut dari
dari Allah. Wasadisuh, dan kelompok yang keenam dari umat Rasulullah, yuhsyaruna min kuburihim, mereka kelak akan dibangkitkan dari kuburan mereka, maqtu'il halakimi wal akfiyah, mereka terputus lehernya dan juga terputus kerongkongannya dalam keadaan tidak punya kepala. Lehernya ada kepala tapi lehernya putus, tenggorokannya juga putus, di depan ini putus. Fayunadil munadi min qibalir rahman, kemudian ada suara dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, haula illadzina yashhaduna zura, mereka itu adalah orang-orang yang bersaksi tapi dengan saksi yang tidak jujur, membuat saksi dalam sebuah kejadian tapi ia tidak jujur dalam persaksiannya. Itulah balasan mereka. Fahadza jazaohum wa masiruhum ilan nar, dan hal itu adalah balasan mereka, wa masiruhum ilan nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina la yashhaduna zura, dan orang-orang yang mereka tidak bersaksi dengan saksi yang tidak jujur, sampai akhir ayat. Wasabi'u, dan kelompok yang ketujuh dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaruna min kuburihim, mereka kelak akan dibangkitkan dari kubur mereka, laisa lahum alsinatun, mereka tidak mempunyai lisan. Ketika dibangkitkan dari kubur, lidahnya itu terpotong dalam keadaan tidak punya lidah. Yajri min afwahihim al-qayh wad damu, yang dimana dari mulut mereka mengalir nanah dan darah. Dibangkitkan dari kubur, lisannya terpotong dan dari mulutnya mengalir nanah dan darah. Fayunadil munadi min qibalir rahman, kemudian ada suara dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, suara dari Allah, haula illadzina yamna'u syahadah, mereka itu adalah orang yang tidak mau bersaksi dengan kebenaran. Ia tahu siapa yang benar tapi ia enggan untuk menjadi saksi karena takut. Nah, itu sehingga mereka tidak mau menjadi saksi padahal tahu siapa yang benar. Mereka itu menyimpan atau tidak mau menjadi saksi atas kebenaran yang ada. Fahadza jazaohum, maka hal itu adalah balasan mereka, wa masiruhum ilan nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala taktumu syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, dan janganlah kalian menyimpan persaksian yang benar, wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyimpan persaksian yang benar, fa innahu athimun qalbuh, maka orang tersebut adalah orang yang dosa dalam hatinya. Wasaminu, dan kelompok yang kedelapan, yuhsyaruna min kuburihim, mereka akan dikumpulkan oleh Allah, mereka akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburan mereka, nakisi ru'usihim, dalam keadaan terbalik, kepalanya di bawah, wa arjuluhum fawqa ru'usihim, dan kaki-kaki mereka di atas kepala mereka. Berarti dibangkitkan dari kubur dalam keadaan terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Fayunadil munadi min qibalir rahman, kemudian ada suara dari Allah Subhanahu wa taala. Kata suara tersebut, haula illadzina kanu yaznuna tsumma matu wa lam yatubu, mereka itu adalah orang yang berzina di masa hidup di dunia, tsumma matu, kemudian mereka meninggal, wa lam yatubu, dalam keadaan belum bertobat kepada Allah. Ahli penzina, ketika hidup di dunia sering berzina dan ia belum bertobat, kemudian dipanggil oleh Allah meninggal dalam keadaan banyak berbuat dosa kepada Allah dengan dosa perzinahan, mereka akan dibangkitkan dari kubur, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Fahadza jazaohum, maka hal itu adalah balasan-balasan mereka, wa masiruhum ilan nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Innahu kana fahishatan, sesungguhnya perzinahan itu adalah pekerjaan yang sangat keji.
wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya dari sebuah jalan. Wattasi'u, dan kelompok yang 9 dari umat Rasulullah, yuhsyaruna min kuburihim, mereka kelak akan dibangkitkan dari kuburan mereka, sudal wujuh, dalam keadaan mukanya hitam pekat, zurqul uyun, dan matanya berwarna hijau, wa butunuhum mamlu'atun minan nar, dan perut mereka dipenuhi dengan api neraka. Dibangkitkan dari kubur, mukanya hitam legam, matanya biru, matanya hijau, butunuhum mamlu'atun minan nar, dan perutnya dipenuhi dengan api neraka. Fayunadil munadi min qibalir rahman, kemudian ada suara dari Allah Subhanahu wa taala. Kata suara tersebut, haula'il ladzina kanu ya'kuluna amwalal yatama zulman, mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, dengan cara yang zalim. Orang yang memakan harta anak yatim kelak dibangkitkan dari kubur, mukanya hitam dan perutnya penuh dengan api neraka. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fayunadil munadi. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, pastinya mereka memasukkan ke dalam perut mereka api neraka, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dikembalikan dan dimasukkan ke neraka sa'ir. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, kelak ketika dibangkitkan dari kubur, perutnya besar dan isinya adalah api neraka. Maka harus hati-hati dalam urusan harta anak yatim. Jangan moro-moro mudah mengambil hak anak yatim. Wal ashiruh, dan kelompok yang ke-10 dari umat Rasulullah, yuksharuna min kuburihim, kelak mereka akan dibangkitkan dari kuburan mereka, waqad muli'u judaman wa barason, mereka badan mereka, tubuh mereka dipenuhi dengan penyakit judam itu apa? Belang, wa barason, dan judam itu apa? Kusta. Wa barason, dan belang, penyakit kusta. Kulitnya dan tubuhnya itu kayak apa? Busuk. Itu adalah penyakit judam, penyakit kusta. Fayunadil munadi min qibalir rahman, kemudian ada suara dari Allah Subhanahu wa taala. Kata suara tersebut, haula'il ladzina aqul walidain, mereka itu adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka harus hati-hati kepada kedua orang tua. Bagaimanapun ibadah kita, bagaimanapun ilmu kita, tingkah laku kita, semuanya baik, tapi ketika durhaka kepada orang tua, maka ia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dan balasannya kelak akan dikumpulkan atau dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tubuhnya busuk karena terkena penyakit kusta dan juga boros. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Artinya bahkan ada ulama yang diangkat menjadi wali besar itu gara-gara baktinya kepada ibunya. Maka kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang baik, soleh menurut Allah, dan juga soleh secara sosial, lebih-lebih kita berbakti kepada orang tua. Karena bagaimanapun ibadah kita, sebaik apapun perilaku kita, ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka tetap akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, ketika sahabat itu dalam keadaan sakaratul maut, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah di masjid. Ketika itu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar memberitahu, saya lupa namanya, Abdullah bin, saya lupa namanya Abdullah.
ketika datang ke masjid memberitahu bahwa Abdullah sedang dalam keadaan sakaratil maut. Ketika itu Rasulullah langsung memerintahkan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar untuk datang ke sahabat tersebut karena dipanggil tadi. Setelah datang di sana, oleh kedua sahabat ini, sahabat Abdullah ini ditalkin, dituntun untuk membaca kalimat syahadat. Akan tetapi tidak bisa. Lisannya tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya Sayyidina Umar itu kembali ke masjid memberitahu kepada Rasulullah bahwa sahabat Abdullah bin Salam ini tidak bisa dituntun mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya Rasulullah datang langsung. Ketika dituntun oleh Rasulullah membaca kalimat syahadat, tetap tidak bisa, lisannya tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Lalu ditanya oleh Rasulullah ke istri dari Abdullah bin Salam, "Wahai istri Abdullah bin Salam, apa yang dikerjakan oleh suamimu dalam kesehariannya?" Kata istri dari Abdullah bin Salam adalah menjawab, "Suami saya ini selalu ketika sholat tidak pernah ketinggalan, selalu berjamaah denganmu ya Rasulullah." Artinya orang baik, orang yang sangat menjaga sholat 5 waktu, selalu berjamaah bersama Rasulullah. Akan tetapi suami saya ini punya satu kesalahan, yaitu pernah membuat ibunya menjadi marah dan sampai sekarang belum memaafkan. Sampai saat itu mau meninggal itu ibu dari Abdullah bin Salam itu tidak mau memaafkan. Akhirnya Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk datang ke ibu dari Abdullah bin Salam. Setelah diutus menyampaikan salam dari Rasulullah, tetap tidak mau datang ke rumah Abdullah bin Salam karena sudah kadung sakit hati kepada putranya ini. Karena tidak datang, dipanggil oleh seorang sahabat, Rasulullah langsung datang sendiri ke rumah dari Abdullah bin Salam. Akhirnya kata Rasulullah, "Bu, kalau sampean tidak mau memaafkan Abdullah bin Salam, sekarang saya akan membakar Abdullah bin Salam dalam keadaan hidup. Karena meskipun nanti mati, pastinya akan dibakar juga di neraka. Tak bakar sekarang saja. Karena tanpa Abdullah bin Salam meninggal tanpa mendapatkan ridho darimu, tetap akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan dibakar di neraka. Tak bakar sekarang saja." Nah, karena mendengar ucapan Rasulullah akan dibakar hidup-hidup itu, akhirnya ibu dari Abdullah bin Salam ini mau memaafkan Abdullah bin Salam. Dan setelah mendapat maaf dari ibunya, dan Abdullah bin Salam ini dituntun 2 kalimat syahadat, langsung lisannya itu bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan membawa kalimat syahadat. Lalu dikuburkan. Setelah pemakaman selesai, Rasulullah berpidato kepada para sahabat. Kata Rasulullah, "Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, maka pasti orang tersebut akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah." Barang siapa yang meninggal dan tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, maka orang itu akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Seperti apapun ibadah yang ia kerjakan, sebaik apapun orang tersebut, tapi ketika durhaka kepada orang tua, maka ia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka harus hati-hati dengan orang tua. Jangan sampai orang tua menjadi orang yang murka kepada kita sehingga kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Wal hadi asyarah, dan kelompok yang ke-11 dari umat Rasulullah, yuhsyaruna min kuburihim umyanul qalbi wal ain, mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buta mata dan buta hati. Bisa kita bayangkan, di dunia saja orang menjadi orang buta, bingung, kemana-mana nggak bisa lihat, apalagi di akhirat tempat yang tidak punya saudara dan tidak pernah sampai kita dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buta. Wa asnanuhum kaqornithur, dan gigi-gigi mereka itu besarnya seperti tanduk dari kerbau. Dalam keadaan buta, giginya besar, giginya panjang seperti tanduk dari kerbau. Wa syafahuhum matruhatun ala sudurihim, dan bibir mereka matruhatun ala sudurihim itu sampai ke
ke dadanya, bibirnya sampai ke dadanya. Cak ring meturna bangol be. Bibirnya sampai ke dadanya. Wa alsinatuhum matruhatun ala budunihim, dan lisan-lisan mereka menjulur sampai ke perut mereka, wa ala fakhdihim, dan juga sampai pada paha mereka. Lisannya sampai perut dan paha, bibirnya sampai dadanya. Wa yakhruju min budunihim al-qadar, dan keluar dari perut mereka al-qadar, kotoran. Perutnya itu mengeluarkan kotoran. Fayunadil munadi, maka kemudian ada suara yang berkata, haula'il ladzina kanu yashrabunal khamra. Mereka itu adalah orang-orang yang sering minuman khamr, minuman keras, dan ia tidak bertobat, meninggal dalam keadaan masih belum bertobat dari minuman keras. Wasani asyarah, dan yang kelompok ke-12 dari umat Rasulullah yang terakhir, yuhsyaruna min kuburihim, mereka dibangkitkan oleh Allah dari kuburan mereka, wujuhuhum kal qamari lailal badri, muka mereka, wajah mereka seperti bulan purnama, bersinar seperti bulan purnama. Fayamurruna ala siratikal barqil khatif, mereka lewat berjalan di atas siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Fayunadil munadi, kemudian ada suara yang berkata, haula'il ladzina ya'maluna sholihatul hasanat, mereka itu adalah orang-orang yang mau berbuat amal-amal soleh dan berbuat kebaikan. Wa yajtanibunal ma'asyi, dan mereka menjauhi kelakuan-kelakuan maksiat. Wa yahfazuna 'ala shalawatil khamsi, dan mereka menjaga salatnya yang 5 waktu. Wa matu 'ala taubah, dan mereka meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajaza'uhum al-jannah, maka balasan mereka adalah surga, wal maghfirah, dan ampunan dari Allah, wal rahmati, dan rahmat dari Allah, wa ridwan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, kan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Ini kelompok yang terakhir adalah kelompok yang beruntung. Semoga kita ini menjadi kelompok yang terakhir ini, bukan dari bagian kelompok yang 11. Kelompok yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang soleh, yang mau bertobat kepada Allah dan mau mengamalkan amal-amal baik dan berbuat amal-amal soleh. Maka dari itu, sebelum kita dipanggil oleh Allah, marilah kita berhati-hati, kita perbanyak bekal kita untuk bekal menghadap kepada Allah SWT, agar kita dikumpulkan bersama kelompok yang terakhir ini menjadi kelompok yang selamat dan kelompok orang-orang soleh di hadapan Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Mungkin sampai ini karena sudah sampai pada akhir